الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا. جامع هذه الأحاديث الإمام النووي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه الأذكار: وروينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما بأسانيدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا، وهو أكثر الصحابة حديثا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث آخر شيء في صحيح البخاري. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung daripada kajian kitab Al-Adhkar karya kumpulan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau meriwayatkan hadis dari dua imam besar, dari dua pemimpin ulama hadis, yaitu yang terkenal dengan Al-Bukhari dan Muslim. Dua orang yang sangat terkenal di dalam periwayatan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana dua orang tersebut mempunyai andil besar dalam menjaga hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, inilah dua orang tersebut. Mereka mempunyai satu kitab yang diberi judul Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu mengumpulkan hadis-hadis yang sahih nisbatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kitabnya alhamdulillah tercetak dan tersebar, bahkan ada terjemahannya. Jumlah hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu kurang lebih, kalau tanpa pengulangan hadis, 2.500 hadis. Kalau tanpa pengulangan. Kalau dihitung semua, walaupun hadis itu diulang berkali-kali, kurang lebih 4.000 hadis. Begitu juga jumlah hadis yang ada di Sahih Imam Muslim. Dan hadis yang ada di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, itu tidak perlu kita ragukan lagi. Akuratnya, nisbatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dengar, Pak, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab beliau Sahih, udah, jangan ragu lagi. Pasti itu hadis bernisbat kepada Nabi Muhammad. 100% bisa diyakini, 100% itu hadis Nabi yang mengucapkan. Jadi kalau kita pengen tahu, pengen baca hadis yang 100% yakin ini hadis Nabi yang ngomong, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Namun bukan hanya dua orang ini, ada juga ulama-ulama lain yang mengarang kitab sahih. Yakin kita nisbatnya ke Nabi, cuman tidak sekuat sahih Bukhari dan sahih Muslim. Makanya jangan ragu dah. Kalau ada yang ada hadis, ternyata hadis itu diriwayatkan Bukhari di dalam kitab sahihnya atau diriwayatkan Muslim di dalam kitab sahihnya, jangan diragukan lagi nisbatnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak perlu kita ragukan lagi? Bukan hanya itu, karena Bukhari yang mengumpulkan, karena Muslim yang riwayatkan, bukan. Tapi ketidakraguan ini disepakati oleh semua ulama yang hidup setelah zaman Bukhari dan zaman Imam Muslim. Bukhari Muslim itu hidup di abad ketiga. Di abad ketiga Hijriyah. Imam Bukhari dan Imam Muslim orang yang hidup di abad ketiga Hijriyah. Ulama yang hidup bersama atau di abad mereka, abad ketiga. Kemudian ulama yang ada di abad keempat, di abad kelima, abad keenam, semuanya tidak ada yang berselisih, semuanya sepakat bahwasannya hadis-hadis yang di Bukhari dan di Sahih Muslim itu 100% nisbatnya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya pengakuan yang mengumpulkan hadis. Bukan hanya pengakuan Bukhari. Misalkan Bukhari ngomong, ini dalam kitabku ini yang aku kumpulkan semuanya hadis sahih nyambung ke Nabi. Beliau ngomong. Muslim juga begitu. Tapi bukan hanya pengakuan yang mengumpulkan hadis. Karena kalau cuma pengakuan yang mengumpulkan mungkin baik kan, ini kan menurut dia. Mungkin ini ada yang dia tidak tahu, ternyata hadis tersebut tidak nyambung ke Nabi. Begitu, ya. Kalau cuma pengakuan yang mengumpulkan, tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kata ulama, bukan hanya pengakuan yang mengumpulkan, akan tetapi setiap ulama yang hidup setelah zaman Bukhari dan Muslim itu sepakat. Mereka baca, mereka teliti, mereka koreksi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Hakim, ada Imam Ibn Hibban, Imam Naisaburi, banyak imam hadis. Ulama-ulama hadis yang hidup setelah zaman Bukhari dan Muslim ketika memiliki kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mereka koreksi, mereka baca, dan mereka semua sepakat bahwasannya yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim nisbatnya akurat sekali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Qur'anul Karim melebihi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Setelah Al-Quran, kitab yang paling sahih itu Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena saking luar biasanya, hati-hatinya, saking telitinya Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menuliskan, mengumpulkan riwayat hadis Nabi di dalam kitab mereka sahih tersebut. Tidak sembarangan orang mereka riwayatkan hadis di kitab itu. Bahkan diriwayatkan Imam Bukhari itu ketika nulis, tadi kan kita sebutkan jumlah hadisnya 4.000 lebih di Sahih Bukhari. Itu beliau setiap sebelum nulis satu hadis, misalkan hadis nomor 1, sebelum beliau tulis di kitab Sahih beliau, beliau sholat dulu 2 rakaat istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau udah pelajari sanadnya, beliau pelajari sanadnya, beliau pelajari hadisnya, udah beliau timbang, habis itu beliau sholat istikharah 2 rakaat. Setelah sholat istikharah 2 rakaat mantap, baru beliau tulis hadis nomor 1. Habis itu hadis nomor 2 juga begitu. Jadi bayangkan, kalau jumlah hadisnya 4.000 lebih, berarti untuk kitab sahih tersebut 4.000 sholat yang sudah beliau lakukan. Itu Imam Bukhari. Bahkan diriwayatkan beliau mengumpulkan hadis Sahih Bukhari tersebut di mana? Di kota Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Koba. Hadis pertama beliau sholat dulu, hadis kedua beliau sholat lagi, hadis ketiga beliau sholat lagi, istikharah. Tahunan beliau mengumpulkan kitab di dalam, mengumpulkan hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Selesai, tersebar kitab tersebut, semua ulama yang membaca, yang mentelaah kitab tersebut, angkat tangan dan sepakat, ini kitab paling sahihnya kitab hadis. Makanya kalau kita ditanya, kitab hadis apa yang paling sahih? Ya Bukhari. Derajat berikutnya Muslim. Karena sahih Muslim, Imam Muslim murid dari Bukhari. Dan Muslim banyak belajar dalam periwayatan hadis dari Imam Al-Bukhari. Itu Imam Bukhari. Teliti dalam meriwayatkan hadis. Teliti dalam mendengarkan hadis dari siapa. Dah basing wong yang dia dengar ke hadis. Diceritakan Imam Bukhari pernah mendengar di kota sebelah ada satu perawi ulama terkenal banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sama Imam Bukhari diajak muridnya. Ayo kita datangi kiai itu, ustadz itu. Ngapa? Banyak dia itu hadis Nabi. Suka meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita datangi, untuk apa? Untuk kita dengarkan riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW. Berhari-hari jalannya ini. 2-3 hari baru sampai ke kota tersebut. Nyampe di kota itu, dicari sama Imam Bukhari sama muridnya. Mana perawi ini? Sampai akhirnya ke rumah perawi tersebut. Ketika Imam Bukhari melihat perawi tersebut, perawi itu lagi giring keledainya. Biar balik ke sangkar. Biar balik ke kandangnya. Dengan apa? Dengan ember yang biasanya di ember itu ada makanan si keledai. Nah, digiring Biar apa? Biar keledai ini manut, ngikut, balik ke kandangnya. Tapi ternyata pas Bukhari lihat di ember itu, katik makanannya. Cuman mudi ke keledai. Biar keledai ini balik ke kandang. Sama Bukhari tak jadi dimbek hadis dari wong itu. Muridnya bingung. Kata muridnya, guru, kita udah berhari-hari jalan nyari orang ini. Udah di depan mata, ditinggalkan. Apa kata Bukhari? Aku udah yakin mengambil hadis dari orang yang berani bohong ke binatang. Jadi yang bohong ke binatang sama Bukhari ditinggal ke hadisnya. Tidak dimbek. Apalagi yang berani bohong sama manusia. Apalagi yang berani ngarang-ngarang hadis dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Bukhari dalam mengambil riwayat hadis,
Artinya nyari guru tidak sembarangan. Beliau seleksi dulu. Orang yang bohong dengan keledainya saja, itu sama Bukhari hadisnya ditinggalkan. Janganlah. Berani bohong sama binatang, ditinggalkan hadisnya. Makanya ulama sepakat, semua perawi, jadi bukan hadisnya, semua perawi yang ada di Sahih Bukhari dan yang ada di Sahih Muslim, itu perawi yang memiliki level nilai tertinggi dalam periwayatan hadis. Kenapa? Karena sama Bukhari dimasukkan hadisnya dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Ini saking telitinya Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu, setelah Bukhari mengumpulkan hadisnya, setelah Muslim mengumpulkan hadis dalam kitab Sahih mereka, semua ulama sepakat bahwasanya Bukhari Muslim kitab hadis yang paling sahih dan akurat nisbatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan pengakuan yang mengumpulkan bukan, tapi pengakuan setiap ulama di setiap abad yang membaca Bukhari Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mereka semua sepakat bahwasanya ini kitab yang paling sahih. Nisbatnya sangat akurat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bukhari tidak sembarangan dalam meriwayatkan hadis. Jadi kalau kita pengen baca, misalkan ada waktu kosong, baca Quran sudah, kita pengen dengar hadis Nabi di rumah baca kitab Bukhari. Ada terjemahannya kan gitu. Sekarang Masya Allah di online ada galau. Kitab tuh dak saronya sekarang di online banyak jualan. Jadi pengen karena yang di Bukhari itu pasti udah harus kita yakini itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ini Al-Adhkar banyak sekali banyak sekali menukil riwayat dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, ya, karena Imam Nawawi orang yang hidup di abad ke-7. Imam Bukhari jauh di bawahnya Bukhari, Imam Nawawi jauh di bawahnya Bukhari. Imam Nawawi orang yang hidup di abad ke-7, sedangkan Bukhari Muslim yang hidup di abad ke-3, jauh. Dan Imam Nawawi punya kitab syarah Sahih Muslim. Kurang lebih 20 jilid kitabnya, tercetak ada. Imam Nawawi punya kitab mensyarahkan hadis Sahih Imam Muslim. Tebal cara, paling tebal. Rujukan untuk ulama yang ada di setelah zaman Imam Nawawi ketika ingin memahami hadis dalam kitab Sahih Muslim yang dibaca syarahnya Imam An-Nawawi. Nah, jadi Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar yang beliau kumpulkan ini banyak menukil hadis dari Bukhari dan Muslim. Salah satunya hadis yang kita baca barusan. Beliau nukil dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari guru-guru mereka sampai kepada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Wasmuhu Abdurrahman ibnu Sakhrin. Kata Imam An-Nawawi, nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Jadi di adat Arab itu ada nama, ada kunyah, terus ada lakob. Ada nama, ismun, ada kunyah, ada lakob. Nama yang diberikan oleh bapaknya, Abdurrahman, Abu Bakar, Tolha, Abdullah, itu nama. Kalau kunyah itu yang diawali dengan Abu atau yang diawali dengan Ummun. Abu Hurairah, Abu. Nah, nama-nama yang diawali dengan Abu itu namanya kunyah. Biasanya Abu itu kan artinya bapak. Biasanya dinisbatkan kepada anak pertama
baik laki atau perempuan. Misalkan anak pertama orang itu Khadijah, dipanggil bapaknya Khadijah, itu Abu Khadijah. Seperti Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad Muhammad, kunyahnya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah, jadi dinisbatkan bapak ke nama anaknya. Anak pertama, terkadang kalau anak pertamanya perempuan dinisbatkan kepada anak laki-laki. Kalau sudah anak laki-laki, misalkan anak pertamanya perempuan, nah berarti dinisbatkan kepada anak pertama. Tahu-tahu anak ketiganya laki, nah, dinisbatkan kepada anak lakinya. Untuk memuliakan. Ini gunanya untuk memuliakan. Seperti Nabi Muhammad SAW. Anak pertama beliau, Qasim. Maka dinisbatkan Nabi kepada Qasim. Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Istri Nabi, Ummu Salamah. Jadi tidak hanya bapak, ibu juga bisa. Ibunya Salamah. Ummu Salamah, istri Nabi, namanya Hindun. Namanya Hindun. Nah, cuman karena punya anak dan nama Salamah itu laki-laki ya. Hindun, Salamah itu nama yang bisa digunakan untuk laki-laki, bisa juga digunakan untuk perempuan. Hindun di sahabat ada yang laki, ada yang perempuan. Salamah juga begitu, ada Salamah, nyambung semua Salamah. Ada yang laki, ada yang perempuan. Ummu Salamah, ibunya Salamah, istri Nabi. Karena beliau punya anak yang bernama Salamah. Ummu Salamah, jadi panggilannya. Itu kunyah. Abu Hurairah, kadang kunyah itu dinisbatkan kepada hobinya. Hobi wong ini apa? Abu Hurairah kebetulan hobi memelihara, hobi dengan kucing. Hurairah itu tasghir dari hir. Hir itu artinya kucing. Abu Hurairah sayang dengan kucing. Nah, makanan kadang dijuk kucing, diurusi kucing. Akhirnya dipanggil sama sahabat dan Nabi, bapaknya kucing. Abu Hurairah. Begitu. Bapaknya kucing. Abu Hurairah. Nah, itu Abu Hurairah tuh. Jadi Abu Hurairah adalah kunyahnya, bukan namanya. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ulama, kata Imam Nawawi, ulama khilaf untuk memastikan nama Abu Hurairah sampai 30 pendapat. Ada yang ngomong Abdurrahman, ada yang ngomong bukan, macam-macam. Tapi yang paling muktamad, kata Imam Nawawi, adalah pendapat yang mengatakan namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 5.000 hadis. Ulama menjadikan patokan. Kalau ada sahabat yang periwayatan hadisnya dari Nabi lebih dari 1.000 hadis, maka dikategorikan mereka sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dikumpulkan sama ulama kita. Dikumpulkan, ternyata terkumpullah 7 sahabat. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi karena periwayatan mereka tembus 1.000 hadis. 7 sahabat. Perempuannya 1, yaitu istri Nabi, Siti Aisyah. Beliau itu 2.000 lebih periwayatan hadisnya dari Nabi Muhammad. Ada Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, yang ketujuh Abu Hurairah. Paling banyak, 5.000 lebih. Paling banyak Abu Hurairah. 5.000 lebih periwayatannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 sahabat. Kenapa Abu Hurairah bisa jadi sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Dan mungkin kita bertanya, kenapa tidak ada nama Abu Bakar As-Siddiq di situ? Kenapa tidak ada nama Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib? Ini orang-orang dari awal sama Nabi.
Sedangkan Abu Hurairah itu masuk Islam di tahun ke-7 Hijriyah. Nabi meninggal di awal tahun 11 Hijriyah. Artinya cuma 3 tahun sama Nabi. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq dari kecil sama Nabi istilahnya. Abu Bakar itu CS-nya Nabi. Ya. Dari kecil lah berkawan sama Nabi. Sampai Nabi diutus, beliau orang dari luar keluarga Nabi yang pertama kali Islam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah pisah sama Nabi. Dari Nabi diutus sampai Nabi wafat selalu bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Tapi ketika dikumpulkan periwayatan hadis Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak lebih dari 200 hadis cuma. Cuma 200 hadis periwayatannya dari Nabi. Abu Hurairah 5.000 hadis. Abu Bakar dari kecil sama Nabi sampai Nabi wafat, Abu Hurairah cuma 3 tahun. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagi kita. Nah, dijawab sama ulama. Pertama, ulama menjawab, kata ulama, semua hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu Abu Bakar tahu. Abu Bakar As-Siddiq tahu. Bukan artinya Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis dengan artian dia yang paling tahu semua hadis Nabi. Tidak. Sayyidina Umar tahu semua hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Tapi mereka, orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini alasan pertama, tidak memiliki waktu yang banyak untuk meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Tidak punya banyak waktu. Kalau hadis Nabi, Abu Hurairah itu termasuk yang paling beliau banyak dengar hadis dari Abu Bakar, dari Umar, karena kan cuma 3 tahun hidupnya sama Nabi. Sedangkan ngeriwayatkan hadis 5.000 hadis. Begitu. Iya, banyak isi bocoran, banyak riwayat juga dia dengar dari sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Cuman 4 sahabat ini, yaitu Khulafaul Arba'ah, tidak memiliki banyak waktu untuk meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, ya kan kapan? Mulai bergejolak atau mulai banyak periwayatan hadis dari Nabi Muhammad, tentunya setelah Nabi wafat, kan begitu. Ketika banyak dari orang yang baru masuk Islam, tidak ketemu dengan Nabi Muhammad, mereka pengen dengar hadis Nabi Muhammad, pengen tahu nasihat Nabi Muhammad, mereka datangi sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Itu kan mulai banyak periwayatan hadis di saat itu. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi wafat langsung menjabat jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar langsung jadi khalifah. Gawinya numpuk, masyaallah. Langsung ketika beliau jadi khalifah, langsung beliau cek apa gawe yang belum diselesaikan, yang udah Nabi nak gawekan tapi belum selesai. Oh, ada pasukan, sudah Nabi nak utus tapi stop kalau Nabi wafat, lanjutkan. Zakat, kumpulkan. Ada yang tak galak menjual zakat, perangi. Ada yang murtad, perangi. Ada yang ngaku Nabi, Musailamah, perangi. Sibuk. Dan waktu beliau hidup setelah Nabi cuma 2 tahun setengah. Tidak lama. Tidak lama. Terus tidak banyak waktu untuk meriwayatkan hadis. Terus di zaman beliau, yang beliau hadapi di depan itu masih banyak sahabat. Jadi tidak perlu untuk meriwayatkan hadis Nabi. Begitu juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sibuk mereka itu dengan daulah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar 10 tahun menjabat jadi khalifah. Tidak ada waktu untuk meriwayatkan hadis, sibuk ngurus ini, ngurus itu. Perang lawan Romawi, habis Romawi, perang lawan Irak. Bertahun-tahun Irak jatuh, kalah, perang lawan ke Mesir, ke Palestina, keliling-keliling. Sibuk. Belum banyak atau belum ada waktu, walaupun ada. Sayyidina Abu Bakar 200 sekian, Sayyidina Umar juga ratusan. Ada periwayatan cuman tidak banyak. Dan mereka hidupnya tidak lebih dari 30 tahun setelah Nabi wafat.
Karena Nabi ngomong, khilafah setelah aku cuma 30 tahun. Khilafah setelah aku cuma 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun sekian, Umar bin Khattab 10 tahun sekian, Utsman bin Affan 12 tahun sekian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib 4 tahun sekian. Digenapkan oleh putra Sayyidina Ali, Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib 6 bulan. Makanya ulama mengatakan Sayyidina Hasan, cucu Nabi, putra Ali bin Abi Thalib itu termasuk Khalifah Ar-Rasyid, Khulafa Ar-Rasyidun. Kenapa? Karena kata Nabi kan 30 tahun khilafah, setelah aku cuma 30 tahun. Setelahnya dinasti, kerajaan, kata Nabi. Nabi yang ngomong. Jadi udah diprediksi semua sama Nabi Muhammad. Betul. Ketika Al-Imam Hasan bin Abi Thalib turun dari jabatan khalifah karena tidak mau umat Islam terbunuh, ada peperangan antara saudara, beliau lepaskan khalifah, beliau berikan kepada Muawiyah, dari situlah selesai namanya khilafah. 30 tahun, di tahun ke-40 Hijriyah. Nah, jadi 30 tahun setelah Nabi wafat, khalifah Arba'ah 4 udah meninggal semua. Mereka tidak punya banyak waktu untuk meriwayatkan hadis. Sedangkan Abu Hurairah hidup sampai berapa puluh tahun setelah Nabi. Beliau banyak waktu dan beliau tidak masuk ke politik. Beliau tidak ikut-ikut, cuman pernah jabat jadi gubernur sekali Abu Hurairah. Ditunjuk sama Sayyidina Umar jadi gubernur Bahrain, Amir Bahrain. Sekali cuma, habis itu beliau tidak mau lagi. Sisa waktu beliau fokus untuk meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Siti Aisyah juga begitu. Aisyah itu ketika Nabi wafat umurnya baru 18 tahun. Hidup sampai kurang lebih 50 tahun setelah Nabi wafat. Banyak waktu untuk meriwayatkan hadis. Anas bin Malik juga. Anas bin Malik ketika Nabi wafat umurnya 20 tahun. Punya waktu untuk meriwayatkan hadis. Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling panjang umurnya. Diriwayatkan tembus hampir 100 tahun. Artinya apa? Banyak sahabat yang meninggal, banyak orang yang baru masuk Islam, sehingga mereka haus untuk mendengarkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama. Abdullah bin Abbas pas Nabi wafat umurnya baru 8 tahun atau 10 tahun. Abdullah bin Umar pas Nabi wafat baru 20 tahun sekian. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang terakhir meninggal pas Nabi wafat umurnya baru 20 tahun sekian. Jadi sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi itu rata-rata sahabat, bahkan semuanya adalah sahabat yang hidup panjang umurnya setelah Nabi wafat, sehingga mereka dan rata-rata bukan orang yang sibuk di urusan negara, sehingga mereka punya banyak waktu untuk meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar kita tidak bingung. Apalagi kadang ada orang yang usil dari pemahaman-pemahaman yang sesat, kelompok-kelompok sesat. Usil sama kita. Abu Hurairah kok 5.000 hadis, Abu Bakar cuma 200. Ini Abu Bakar yang bohong atau Abu Hurairah yang bohong? Gitu kan. Karena, dan ini dari orang-orang musuh Islam, sudah banyak yang nyerang Abu Hurairah. Sampai-sampai ada karangannya, ma'asyiral hadirin. Ada karangan dari mustasyrikin, orientalis. Kelompok-kelompok tersebut untuk menjatuhkan martabat Abu Hurairah. Kenapa yang diserang Abu Hurairah? Karena kalau Abu Hurairah sudah tercoreng namanya, 5.000 hadis Nabi lebih akan tercoreng di mata kita. Na'udzubillah min dzalik. Tadi salah satu alasannya, atau salah satu pemahaman sesatnya, dibikin was-was gitu. Abu Hurairah cuma 3 tahun sama Nabi. Ngapa pacak ngeriwayatkan 5.000 hadis lebih? Ini banyak karangan Abu Hurairah berarti. Ini macam-macam dia omong. Sehingga kepercayaan umat Islam terhadap sahabat Nabi Abu Hurairah jatuh, tak percaya lagi, tak percaya dengan Abu Hurairah atau menjatuhkan kepercayaan kepada Abu Hurairah, berarti sudah menghapus 5.000 lebih hadis Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ini puluhan tahun kemarin beredar kelompok sesat seperti itu, pemahaman sesat dibantah, diluruskan oleh ulama kita, alhamdulillah. Jadi kita harus tahu, biar kita tidak gampang dibodohkan oleh kelompok-kelompok sesat. Jadi itulah alasan kenapa Abu Hurairah bisa banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi beliau orang 3 tahun tuh bukan beliau 3 tahun ketemu Nabi seminggu sekali, tidak. Beliau itu selama 3 tahun hidupnya di masjid. Beliau itu pemimpin ashabus suffah. Nabi itu nyisikan satu tempat di masjid untuk sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah, tidak punya tempat untuk tinggal. Nabi kasih tempat, sampai sekarang masih ada, macam belakon itu, macam tempat tinggi di Masjid Nabawi. Jumlahnya ratusan, diriwayatkan hampir 300 sahabat yang tinggal di masjid. Mereka makan dari Nabi. Kalau Nabi ada makanan mereka makan, Nabi kasih makanan mereka tidak makan. Tergantung wong hajatan istilahnya. Ada yang undang makan, tidak, sudah tidak. Itu sahabat. Pemimpinnya adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu selalu mengikuti Nabi Muhammad selama 3 tahun, sama Nabi terus. Bahkan beliau pernah minta doa sama Nabi. Ya Rasulullah, doakan biar hafalanku kuat, kata Abu Hurairah. Waktu itu Abu Hurairah maki serban. Kata Nabi, Abu Hurairah, bentangkan serbanmu. Dibentangkan sama Abu Hurairah. Habis dibentangkan sama Abu Hurairah, Nabi angkat tangan doa. Habis doa, Nabi genggam tangan beliau, beliau letakkan di serban Abu Hurairah. Peluk Abu Hurairah, dipeluk sama Nabi, sama Abu Hurairah. Dikemulkan serban tadi. Kata Abu Hurairah, demi Allah setelah itu apa yang aku dengar tidak pernah aku lupakan. Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarangan orang juga Abu Hurairah. 3 tahun cuman hidup sama Nabi, bukan ketemu seminggu sekali, tiap hari sama Nabi. Bahkan beliau itu ketika masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Datang ke Nabi, sedih, ya Rasulullah doakan biar ibu anak masuk Islam. Ya Allah, ihdi umma Abi Hurairah. Doa yang mau Nabi. Ya Allah, tolong berikanlah hidayat untuk ibunya Abu Hurairah. Habis itu tidak tahunya sampai kabar ke Abu Hurairah, ibunya masuk Islam. Jadi banyak kisah Abu Hurairah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarangan orang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis yang kita baca tadi, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yaitu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Insyaallah penjelasan hadis tersebut akan kita kaji di pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan selalu diberikan taufik hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.